Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Telak, penangkapan Aziz Syamsuddin oleh Ketua KPK membungkam cocot novel DKK, ditulis oleh Niha Alif. Perseteruan pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK semakin memanas. Setelah tekanan mereka ke Firly Bahuri mental, kini geng novel CS mengangkat Febri Diansyah sebagai jubir di kantor darurat mereka. Kritikan pedas ke Jokowi dampak terdepaknya novel dari BEM SI, kami dan PKS bisa jadi senjata terakhir mereka. Meski begitu nyali Firly tidak surut sedikit pun. Ia semakin garang mengusut kasus korupsi sepupu novel di ibu kota. Karenanya lagi, Firly juga tak segan menyeret politisi yang telah berjasa mengangkatnya dulu. Penetapan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka membuktikan integritas orang Firly Bahuri yang tidak perlu diragukan lagi. Ocehan geng novel dan cecunguknya yang menyebut Firly melakukan kriminalisasi pegawainya telak terbantahkan. Mungkin dia akan dikenang sebagai ketua KPK yang mewarisi keberanian pasca Antasari Azhar. Bedanya Firly hidup di era Jokowi, di mana keberaniannya melibas dinamit negara tanpa ada gangguan kepadanya. Coba jika ia hidup di era mantan, bisa-bisa kena kriminalisasi. Sebelumnya diberitakan bahwa Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin resmi menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Elit Partai Golkar tersebut dijemput paksa dari rumahnya pada Jumat 24 September 2021 malam. Aziz langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Polres Jakarta Selatan. Menurut Firly, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi dalam perkara rasuah Aziz Syamsuddin. Kemudian dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Ia selanjutnya membeberkan konstruksi kasus rasuah politikus Golkar tersebut. Bermula pada sekitar Agustus 2020, Aziz Syamsuddin menghubungi Stepanus Robin Patuju atau SRP dan meminta tolong untuk mengurus kasus yang melibatkannya, juga Ali Zagunado atau AG yang tengah dilakukan penyidikan oleh KPK. Menurut Firly, Maskur Hussein kemudian menyampaikan kepada Aziz Syamsuddin dan Ali Zagunado untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah 2 miliar rupiah. Stepanus Robin Patuju juga menyampaikan langsung pada Aziz Syamsuddin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Aziz. Firly mengatakan untuk teknis pemberian uang dari Aziz Syamsuddin dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan rekening bank milik Maskur Hussein. Selanjutnya, Stepanus Robin Patuju menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada Aziz Syamsuddin. Ia menegaskan KPK tidak pernah pandang bulu dalam menjerat siapapun yang terlibat rasuah. Dia berharap penangkapan terhadap Aziz Syamsuddin dapat menjadi peringatan kepada semua pihak. Di bulan September ini menjadi momen saling mengesankan antara Firly Bahuri dan Aziz Syamsuddin. Namun bedanya Firly menyampaikan kabar tidak baik bagi Aziz, sedangkan Wakil Ketua DPR itu mengumumkan kabar gembira untuk Firly. Sebagaimana diketahui pada Rabu 25 September 2021, Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka kasus suap. Sementara pada Jumat 13 September 2019 lalu, Aziz yang kala itu menjadi Ketua Komisi 3 juga merilis kabar bahwa Firly Bahuri terpilih menjadi KPK periode 2019 hingga 2023. Penetapan tersangka oleh Ketua KPK ini menjadi titik balik kekuatan KPK sesungguhnya. Lembaga anti rasuah yang sebelumnya dinilai selalu tebang pilih dalam menangani kasus, hanya mengandalkan OTT receh dan bermain pencitraan lewat media, kini berubah drastis di tangan Firly. Sikap tegasnya sukses membuat nyali gembong novel yang bertahun-tahun menguasai KPK jadi ciut nyali, termasuk sepupunya yang kini ketar-ketir kalau ada yang menyusul, kalau akan menyusul jadi tersangka. Kalau orang yang dulu berjasa mengangkatnya saja disikat, kalau korupsi apalagi orang semacam Anies yang tidak berhubungan sama sekali. Justru keberadaan novel DKK yang dipuja SJW yang membuat aksi bersih-bersih Ketua KPK terhambat. Gerombolan penyidik semacam novel DKK yang sebenarnya membuat kinerja KPK mandul, berisik soal bansos, tapi mingkem soal korupsi lahan di DKI. Akhirnya masa kejayaan novel DKK sirna sudah. Firly yang dulu ditolak kini berbalik menolak. Ia berada di KPK. Firly adalah tipe petarung sejati yang tidak akan mundur digertak walau sejengkal. Jangankan demo para bocil yang kemarin mengultimatum presiden, wakil rakyat saja ia libas. Harusnya novel sadar kalau perbuatan kotornya di KPK kini menemui titik ujung, karena hidup ibarat roda berputar. Ada saatnya kebaikan menggantikan semua kejahatan yang telah dilakukan. KPK harus berdiri tegak sebagai lembaga anti korupsi sejati. KPK harus berdiri tangguh di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir golongan. Di saat negara ini terus mendapatkan apresiasi luar biasa dari luar negeri, harusnya tak menyisakan apresiasi kepada KPK. Tentunya Firly adalah sosok yang bisa mewujudkan itu semua. Pelan-pelan kita tunggu aksinya membenahi marwah KPK. Setelah sukses menyingkirkan para begondalnya, kemarin Aziz Syamsuddin diberi rompi oranye, besok bisa saja
Besok bisa jadi orang kesayangan novel juga ikut memakainya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.